kita sih planningnya summer 2022. Mungkin di bulan-bulan Juli Agustus lah kita pulang. Mudah-mudahan ya, jangan sampai ada yang baru lagi. Menikmati banget sih ya, hari-hari jadi ayah itu challenge-nya juga beda, apalagi kayak dulu gue tuh lebih jarang main sosial media sih sekarang dengan gue punya anak, karena dulu waktu awal-awal anak gue masih 3 bulan gue tuh sering banget main handphone, main sosial media. Tapi gue juga sibuk, gue juga syuting, gue juga ada acara yang lain. Terus habis itu sampai suatu hari gue sadar gitu, gue main sosial media, gue ngeliat anak gue nggak ada temennya, mainnya cuma sama mamanya gitu. Kayak gue ngerasa kayak gue bapak yang nggak baik gitu, kalau kayak gini gitu. Dan dari situ gue mulai sampai sekarang gue kayak kalau di rumah, kalau bukan karena kerjaan, gue nggak akan megang handphone sih. Kayak benar-benar gue taruh, dan untungnya connect sama jam tangan gue. Kalau misalnya tiba-tiba ada getar, gue cuma ngeliat. Kalau cuman kayak komen apa Instagram atau nggak penting, gue nggak akan buka handphone gue. Kayak gue lebih pentingin untuk main sama anak gue. Kayak spend time sama anak itu lebih penting, karena apalagi setahun pertama ya, anak itu akan nginget banget gitu papanya, mamanya. Itu gue nggak kepengen hilang momen itu gitu. Pada saat gue terlalu sibuk sampai pas di usia 1 tahun dia manggil gue om lagi ya kan. Nah itu yang jangan sampai gitu. Sebenarnya sih lebih 100% sih ke istri sih. Aku sebagai suami membantu dan mensupport istri, tapi memang semuanya tuh lebih ke istri. Dan kita berdua memang sebisa mungkin nggak mau pakai nanny, nggak mau pakai ada asisten, karena pengennya lebih attach-nya sama orang tua lah, bukan sama orang lain gitu sih. Tapi ini kan Ya. Wah itu juga iya sih, ini juga sebenarnya akhir-akhir ini gue kalau syuting keluar kota apa segala macam itu sebenarnya agak sedikit ada pressure juga buat gue. Kayak kemarin juga yang sekarang lagi tayang juga, gue syuting di NTT di Alor, itu harus ninggalin anak istri 1 bulan di sana. Itu kayak sebenarnya itu apa ya, di hati tuh kayak sedih sih. Sebelum mau pergi itu pasti sedih, dan setiap kali di sana tuh pasti kalau lagi nggak syuting pasti video call, terus pasti akan spend time sama mereka lah gitu. Dan waktu kemarin gue syuting di Alor, malah sedihnya anak gue akhirnya pertama kali bisa merangkak gitu, dan gue jauh di sana, gue cuma bisa ngeliatnya dari video call. Itu sebenarnya sedih sih, tapi well gimana pun juga gue kepala keluarga di sini, dan ya ini pekerjaan gue ya, hati gue harus gue samain, sinkronin. Walaupun gue sedih, tapi ya gue kerja ini untuk anak gue juga. Jadi dia juga akan memberikan masukan-masukan sama gue untuk kayak spend more time with your child ya. Maksudnya istri aku tahu banget 100% kalau aku sibuknya kayak gimana gitu. Tapi waktu aku lagi di rumah, kalau bisa ya be present gitu, ya lu ada di sini gitu, ya main sama anak, ya ada, jangan udah sibuk sampai rumah masih sosial media, masih main game online, masih di luar aja gitu, tapi nggak present gitu. Jadi istri aku sih lebih, dia mensupport 100% dengan semua pekerjaan yang aku punya, tapi dia cuma minta pas lagi di rumah kalau bisa di present, apalagi untuk anak. Dan ya I think itu masukan yang baik juga ya, dan harus seperti itu. Pokoknya lu ada yang hadir. Harus sebisa mungkin gue menjadi ayah yang hadir sih. Walaupun gue kalau bilang iya 100% nggak bisa bilang gitu juga, karena kayak kalau gue kerja ini juga, gue untuk pekerjaan yang ini gue bakalan ke Jogja juga pasti, mungkin sebulan juga. Kemarin gue ke Alor di NTT juga 1 bulan. Kalau dibilang gue 100% ayah yang hadir, ya buktinya gue keluar juga. Tetapi sebisa mungkin pada saat gue di rumah, gue harus menjadi ayah yang hadir. Kalau kayak waktunya dia imunisasi, gue nggak mau dianterin orang, gue yang harus datang. Bahkan gue kalau misalnya syuting atau ada kerjaan yang lain, gue minta pagi gue ada ini dulu ya, nganter anak dulu imunisasi, gue bakalan datang nanti di atas jam 12 misalnya kayak gitu ya. Untungnya sih semuanya masih bisa diatur ya, kalau sesama satu kota gitu. Kalau dari luar ya aduh banyak banget hobi-hobi yang dikurangin ya. Banyak karena hobi gue tuh kan banyak banget. Gue juga hobinya di martial arts, gue hobinya juga main skate. Honestly gue udah nggak main skate udah 2 tahun kali. Gue kayak ya karena gue masih suka main skate, tapi gue berusaha spend time sama anak dan istri aku. Itu jadinya kayak ya harus banyak banget yang dibuang gitu ya.
Jadi pilihannya mau yang mana nih, mau skate, mau latihan boxing, mau latihan MMA. Kalau semuanya dikerjain nggak ada waktu buat anak kan. Jadi ya aku pilih ya tetap latihan martial arts lah, walaupun aku harus buang yang lain ya. Aku akhirnya nggak pernah main skate gitu lah. Kenapa? Banget sih kalau misalnya aku lagi selesai syuting ya, kayak kemarin pulang dari Alot, aku akan 100% akan gunain waktu aku buat keluarga dan apa ya, selalu aku either itu staycation atau yang deket-deket aja lah, mungkin ke Puncak atau ke Bandung yang deket-deket aja gitu. Pasti aku akan sediain waktu, karena apa ya, bukan cuma buat anak aku, istri aku juga kasihan juga, karena kan dia WNA, dia masih belajar bahasa Indonesia, dia notabene di sini juga baru punya satu temen yang bisa speak her own language gitu kan. Jadi kayak ya aku paham, aku juga kasihan lihat dia, apalagi kalau aku tinggal, karena I am the only friend yang dia punya gitu ya. Jadi aku kayak setiap kali aku pergi keluar kota itu juga aku pasti kepikiran sama istri aku. Kadang-kadang ya aku bukan cuma kepikiran sama anak aja, pasti aku kepikiran anak, tapi aku juga ya mikirin istri aku. So how's your day, ya, lo ngapain aja gitu kan ya. Sejauh ini ya kayak di rumah aja ngurusin anak. Apalagi dulu waktu masih belum punya anak itu lebih kasihan lagi sih kalau misalnya nggak ada kerjaan apa-apa gitu. Jadi benar-benar itu kepikiran banget sih. Jadi kalau misalnya gue ada free time, gue pasti kalau nggak staycation ya cuma di Jakarta aja, atau ya keluar kota, yang pasti kasih waktu buat keluarga. Christmas ini kita kebetulan satu keluarga kita mau ke Bogor mau ya family vacation. Camping itu semacam itu. Glamping sih sebenarnya. Kalau camping itu kayaknya bawa anak itu susah ya. Glamping sih, glamour camping. Jadi rasanya kayak camping padahal sebenarnya udah kesiap semua gitu. Soalnya kalau bawa anak itu kan, apalagi sekarang umur 8 tahun, kita cuma mau ke mall aja tuh kayak kita mau pergi keluar kota loh. Kayak harus siapin diaper bagnya, kalau nanti dia mau ganti popok gimana, nanti kalau minta apa harus disiapin banget. Belum lagi kalau udah waktunya tidur kita masih kena macet di jalan. Aduh, itu kasihan banget sih. Dan itu kejadian waktu kita ke Puncak, macetnya sekarang kan gila-gilaan ya, Puncaknya sampai 4 jam di situ. Itu kasihan banget ngeliat anak aku udah waktunya tidur tapi di mobil nggak bisa. Jadi kayak ya nangis doang. Itu panik juga sih sebagai bapak ya. Sebenarnya sih kepengen banget ya keluarga istri. Bahkan kita tuh sebenarnya kepengen banget Christmas ini tuh kita pulang gitu kan. Tapi kondisinya bukan semakin membaik, tapi malah ada varian baru Omicron ya kan. Jadi kayak aduh, yang tadinya kita kalau pulang karantina 3 hari sekarang nambah jadi 7-10 hari. Jadi kayak itu kayak kita harus mikirin lagi sih untuk kesana dan kembali. Itu kan budgetnya harus dipikirin lagi ekstra, bukan cuma budget untuk pergi ke sana dan tinggal di sana, tapi kita pergi ke sana, tinggal ke sana, baliknya gimana, itu kan itu juga harus dipikirin lagi. Jadi kayak ya salah satunya itu sih. Tapi ya yang kedua juga karena bawa anak-anak untuk keluar negeri yang jauh banget ke Kanada, itu totalnya bisa sampai 32 jam kalau misalnya kebanyakan transit. Jadi kayak buat aku aja yang udah gede gini tuh bisa jet lagnya tuh bisa sampai seminggu. Gimana anak kecil, kasihan banget gitu kan. Jadi itu salah satu yang kita pikirin sih. Walaupun sebenarnya istri aku juga kadang-kadang dia juga suka sedih, dia suka nangis kalau misalnya inget-inget Christmas tahun ini nggak pulang lagi. Jadi udah 2 tahun nggak pulang soalnya kan semenjak adanya pandemi inilah. Jadi sebenarnya buat aku juga, aku concern. Aku juga kapanpun ada kesempatan untuk balik, aku pasti akan balik. Aku bahkan bilang sama dia kalau memang aku lagi sibuk syuting, ada kesempatan untuk bisa balik, kamu udah balik duluan deh. Balik nih sama Blair, bawa anaknya biar bisa ngeliat cucunya juga kan, mertua. Nanti pas aku udah nggak syuting, aku akan datang ke situ gitu. Tapi kondisinya dia makin nambah lah variannya ini, gitu sih ya. Mudah-mudahan lah, kita semua pasti harapannya sama, mudah-mudahan segera getting better lah. Kalau dibilang balik lagi normal kayaknya nggak mungkin, kita harus bersahabat dengan ini gitu. Cuman ya semoga semakin lama semakin membaik lah kondisi. Belum sampai umur 8 bulan nih mertua tuh cuman bisanya video call, tapi kita biasain setiap pagi ini bener-bener setiap pagi itu pasti video callan sama mertua. Karena pagi ya kita jam 7 itu kan jam 7 malam di sana kan, bener-bener 12 jam banget. Jadi kayak dikenalin lah ini grandma grandpa gitu, walaupun via digital, supaya nanti pada saat ketemu ya nggak kaget gitu.
ya kan nggak pernah ketemu ya punya oma opa lo di sana, begitu ketemu nangis ya kan, kasihan juga kan, nggak gitu. Jadi kita biasain untuk yang ngobrol, mama papanya juga tiap hari juga sama kita juga kontak-kontakan. Jadi kayak ya itu sih yang sejauh ini yang bisa kita lakuin di era pandemi ini. Berarti rencananya Kanada bulan tahun? Mudah-mudahan kalau memang ini bisa makin baik, kita sih planningnya summer 2022. Mungkin di bulan-bulan Juli Agustus lah kita pulang. Mudah-mudahan ya, jangan sampai ada yang baru lagi.